warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas ataupun yang mewakilinya dipersilahkan. Duduk siap. Doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin ya rabbal alamin. Kita pada pagi hari ini, gimana kalau kita nyanyi lagu Indonesia Raya? Siap? Silahkan berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, bagus. Gimana kalau sekarang biar tambah semangat lagi, kita tambah sama ice breaking. Namanya game senyum hore. Siap? Siap. Oke, semuanya siap? Siap. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, hore. Oke, baiklah. Apakah hari ini masuk semua? Tidak. Ada yang nggak masuk? Ada. Mereka semua sedang sakit hari ini. Kita doakan semoga teman-teman kita bisa diberi kesembuhan dan bisa kembali bersekolah lagi. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak apa kitab suci umat Islam? Al-Quran. Terus ada berapa kitab-kitab yang kalian ketahui? 4. Apa saja? Coba sebutkan. Injil, Al-Quran. Masya Allah, ternyata kalian hebat, udah tahu ya. Nah, dengan dasar itulah kita nanti akan mendalami pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran hari ini tentang kitab-kitab Allah adalah untuk mengenal kitab-kitab Allah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Ada yang tahu nggak kenapa kita itu harus mengimani atau mempercayai kitab-kitab Allah? Nah, jadi adapun hal yang harus kita ketahui, ya, kenapa kok kita itu harus mengimani kitab-kitab Allah? Yang pertama adalah agar kitab-kitab Allah memberikan petunjuk kepada manusia tentang mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang kedua, kitab-kitab Allah memberikan pedoman moral, hukum dan ajaran untuk berperilaku bertindak serta menjalani kehidupan secara benar. Yang ketiga, kitab-kitab Allah memberikan informasi tentang sejarah orang-orang terdahulu. Selain itu, kitab-kitab Allah juga memberikan wawasan tentang besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada manusia. Dan yang terakhir adalah kitab-kitab Allah juga memberikan jaminan kebenaran dan kedamaian hati. Nah, apa yang kalian lihat? Al-Quran. Setiap hari dibaca nggak? Dibaca. Ada yang tahu nggak berapa besarnya pahala yang kita dapat kalau kita membaca Al-Quran setiap hari? Nah, kalau setiap hari di luar bulan Ramadan, setiap satu ayatnya kita akan diberikan 10 pahala. Dan di dalam bulan Ramadan kita akan dilipat gandakan menjadi berapa? Ada yang tahu? 50 kebaikan atau 50 pahala. Nah, lanjut. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, kalian tadi udah tahu ya, ada 4 kitab. Ada Taurat, ada Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, 4 kitab ini turun kepada siapa aja sih? Nah, sekarang kita mau cari tahu ya.
diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina atau Mesir pada abad 12 sebelum Masehi. Adapun pokok ajaran ataupun isi dari kitab Taurat yaitu tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Lanjut ke kitab Injil. Nah, kalian ada yang tahu nggak kitab Injil ini saat ini dipakai kepada untuk siapa? Umat apa? Umat Kristen, ya, atau Nasrani. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, itu di Israel, ya. Kemudian pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya. Namun, sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman. Yang ketiga ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan atau diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi dan sama di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok ataupun isi dari kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran, kitab yang umat Islam pakai dan untuk pedoman sehari-hari. Kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada abad ke-6 Masehi di dua kota, yaitu di mana saja? Mekah dan Madinah. Ya. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalah, janji, dan ancaman, serta tarikh atau sejarah umat yang lampau. Dan perlu kalian ketahui ya, Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Selain itu, Al-Quran juga berlaku sepanjang masa atau sepanjang zaman. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, akan Umi tanyakan. Coba, Umi mau tanya. Iya, Umi mau tanya. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, di sini Umi akan bagikan lembar kerja dan ini dikerjakan secara berkelompok, boleh sebuku, ya. Silakan dikerjakan dan nanti jika sudah selesai boleh dikumpulkan. Ini akan ngecek dulu pekerjaan kalian. Alhamdulillah kalian semua luar biasa hebat. Hebat semua. Adakah yang merasa kesulitan untuk pembelajaran hari ini? Sudah paham? Oke ya. Jika sudah paham, silahkan kalian kerjakan 2 soal yang ada di papan tulis ini secara mandiri. Nanti jika sudah selesai, kumpulkan ke depan. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi, Umi simpulkan ya, bareng-bareng kita simpulkan bahwa beriman kepada kitab Allah itu adalah rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Kemudian, kitab yang sudah diturunkan Allah kepada para nabi yaitu apa saja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ya, kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Musa alaihi Salam. Kalau kitab Zabur Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil Nabi Isa.